Seolah tidak peduli ada badai Laura dan pandemi COVID-19, Wall Street ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Tidak tanggung-tanggung, penguatan kali ini tertinggi sepanjang masa sejak tahun 1983. Dan saham apa saja yang menarik Wall Street mencapai all-time high? Kita akan lihat bersama dalam Apple and Google CS Rajai Wall Street. Kita lihat slide yang pertama. Ya, rekor baru dicatatkan oleh Bursa Amerika Serikat Wall Street pada penutupan perdagangan Kamis kemarin. Kita sebut saja 3 bursa utama Wall Street, mulai dari Dow Jones, lalu ada S&P 500 dan juga Nasdaq Composite di sini mencatatkan titik tertinggi. Jika kita tarik dari kurva sejak tahun 1980-an. Seperti apa kenaikannya? Kita akan lihat satu persatu data perdagangan kemarin hingga pukul 4 sore waktu Amerika Serikat. Pertama kita akan lihat Dow Jones Industrial Average atau DJIA. Ini ya kalau kita lihat dari tahun 1984 mulai dari 1164,89 dan kurvanya terus naik sampai tertinggi di Agustus kemarin ini mencapai 28.492. Sekilas memang kalau kita lihat dalam chart ini tuh memang terlihat peningkatan. Tapi kalau kita lihat lebih rinci lagi, kenaikan tertinggi itu sebenarnya di bulan Februari 2020 kemarin. Level DJIA ini menembus 29 ribuan di sekitar sini begitu ya, 29 ribuan. Namun mengingat tahun ini adalah tahun pandemi dan baru terasa efeknya di Amerika Serikat yaitu di awal Maret. Dan benar saja di bulan Maret itu terjadi penurunan signifikan hingga di 18 ribuan. Ini kalau Anda lihat nih ada titik yang mencurung ke bawah begitu ya. Lalu dari bulan Maret hingga bulan Agustus ini berusaha untuk menguat perlahan hingga di titik tertinggi kemarin. Berikutnya S&P 500 di tahun 1983 ini berada di level 168,11. Sekarang naik terus di 2020 sudah naik hingga 3.484,55. Kalau S&P ini memang jelas ya penguatannya tertinggi sejak tahun 1983. Pelemahan terbesar sama juga di bulan Maret karena pandemi itu sampai 2.200-an di sini begitu ya. Lalu akhirnya merangkak naik lagi hingga titik tertinggi kemarin. Selanjutnya di garis yang berwarna orange ini adalah Nasdaq Composite. Ini juga di tahun 1983 itu di level 318-an. Lalu di Agustus kemarin ini naik terus hingga ke angka 11.625-an. Memang Wall Street ini terdorong sentimen-sentimen positif yang kuat meskipun di tengah badai Laura dan juga pandemi yang angkanya masih terus bertambah di Amerika Serikat. Nah, salah satunya adalah reboundnya harga komoditas emas dan penguatan harga nikel, timah, CPO dan batu bara. Tapi sentimen yang utama yang sebenarnya ditunggu investor adalah pidato Gubernur The Federal Reserve, Jerome Powell yang mengumumkan kebijakan inflasi menengah yang sudah dinanti-nanti oleh pelaku pasar. Powell ini diduga akan mengizinkan tingkat inflasi berada di atas 2%. Ketika inflasi berada di bawah 2%, Bank Sentral akan mengintervensi dengan berbagai kebijakan moneter. Jadi ke depan The Fed tidak akan mematok target angka pengangguran, tapi akan membiarkan kondisi lapangan yang menentukan apakah penyerapan tenaga kerja sudah penuh atau belum. Jadi tolak ukur menentukan orientasi kebijakan moneter dibuat lebih fleksibel, sehingga membuat suku bunga rendah berjalan lebih lama lagi menopang pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Tapi di tengah sentimen-sentimen baik ini, melesatnya Wall Street juga didukung melonjaknya harga saham-saham sebagai penggerak utama. Siapa saja saham-saham itu? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi kenaikan Wall Street kali ini dipelopori oleh melesatnya saham-saham di sektor teknologi. 5 saham yang melesat paling tinggi adalah saham FANG yang merupakan akronim dari Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google alias Alphabet. Kita akan lihat satu persatu. Facebook per pukul 19.59 waktu AS ini berada di level 293,22 dolar AS per saham atau menurun 3,52%. Apple per pukul 19.59 waktu AS ini di level 500,04 dolar AS per saham atau terkoreksi 1,2%. Lalu berikutnya Amazon ini di pukul 19.56 waktu Amerika Serikat di level 3.400 dolar Amerika Serikat per saham atau menurun 1,22%. Netflix ini penurunannya terbesar ya hingga 526,27 dolar AS ini menurun hingga 3,8
Google alias Alphabet Inc. ini juga terdepresiasi hingga 0,95% ke level 1.628,52 dolar AS. Kalau kita lihat memang ini melemah semua ya. Tapi tunggu dulu, kalau kita lihat year to date-nya alias dari awal tahun 2020, ini seluruhnya sudah menguat tajam. Facebook ini penguatannya hingga 42,86%. Sedangkan Apple ini sampai 70,28%. Amazon ini menguat bahkan sampai 84%, Netflix hingga 62,64% dan Alphabet atau Google ini 21,59%. Artinya di sini kita sudah bisa lihat ya siapa yang penguatannya tertinggi sepanjang tahun yaitu Amazon. Kita akan bahas lebih rinci soal Amazon di slide berikutnya. Amazon memang mencatatkan performa terbaik di tahun ini. Untuk itu kita akan lihat lebih jauh lagi seperti apa sih performa 5 tahunannya. Kita akan tarik ke bulan Juli 2015, ini harga saham Amazon waktu itu baru sekitar 500-an begitu ya. Artinya kalau sekarang mencapai 3.400-an ini sudah meningkat hingga 589% atau 2.942 basis point. Kita akan lihat berapa market cap-nya, yaitu sudah di angka 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Ini kalau dirupiahkan ya, artinya hampir 25.000 triliun rupiah. Jadi kalau kita ingat posisi utang pemerintah pusat Indonesia ini mencapai 5.434 triliun rupiah di Juli 2020. Artinya Jeff Bezos bisa nih membayar utang Indonesia sampai tuntas, itu pun belum habis hartanya ya. Lalu volume rata-rata hariannya itu mencapai 4,6 juta saham. Sedangkan price earning ratio-nya itu sudah 130,58. Artinya pasar bersedia membayar lebih untuk harga sahamnya lebih tinggi dari laba perusahaan. Alias sahamnya mahal. Normalnya kalau di Indonesia ini PE ratio hanya kisaran belasan saja ya. Dan saham Amazon ini membuat kekayaan Jeff Bezos mencapai 204 miliar dolar AS per kemarin. Dan menjadi orang pertama yang menyentuh kekayaan sebanyak itu. Padahal kalau dilihat dari market cap, Amazon ini bukanlah yang terbesar. Lalu siapa? Kita akan cek slide berikutnya. Kalau dilihat dari market cap berdasarkan data bar chart 28 Agustus 2020, ternyata Amazon yang tahun ini memiliki performa luar biasa bukanlah emiten dengan market cap terbesar. Apple masih memegang posisi pertama market cap terbesar mencapai 2.163 miliar dolar AS. Berikutnya baru Amazon, dilanjutkan dengan Microsoft, lalu ada Alphabet alias Google, dan terakhir adalah Facebook begitu ya. Tapi menariknya memang saham-saham teknologi ini sudah merajai 10 besar saham dengan market cap tertinggi di Amerika. Artinya trennya ini sudah bergeser dibandingkan dengan tahun 2005, di mana emiten seperti General Electric, ExxonMobil, perbankan, Citigroup, BP, Walmart, Royal Dutch Shell, hingga Johnson & Johnson masih berkesempatan untuk masuk ke dalam market cap terbesar di Amerika Serikat. Di 2020 ini, terlebih lagi di tengah pandemi ketika manufaktur terhambat karena lockdown, inilah eranya bagi saham teknologi untuk merajai lantai bursa Wall Street. Tapi memang setiap emiten punya waktu kejayaan masing-masing ya. Mungkin saat ini saham teknologi melesat, tapi apakah nanti setelah pandemi usai dan manufaktur kembali normal, emiten teknologi bisa mempertahankan posisinya di puncak? Kita tunggu setelah era vaksin akan seperti apa ya.